Iya, shalom, selamat malam buat seluruh jemaat Misbah Doa yang dikasihi Tuhan dari Sabang sampai Merauke yang ada di Indonesia. Selamat malam yang ada di bangsa-bangsa di 5 benua. Selamat siang atau selamat pagi. Saudara tetap setia untuk terus mencari Tuhan. Kita percaya ada upah bagi orang-orang yang terus setia berdoa, memuji, menyembah Tuhan, bahkan merenungkan firman-Nya. Biarlah semakin hari kita semakin bertumbuh di dalam kasih karunia, bertumbuh di dalam firman Tuhan, sehingga buah-buah kebenaran ada dalam hidup kita. Sampai Tuhan datang kali yang kedua, Dia dapati kita semua berkenan dan layak. Mari kita tundukkan kepala, kita mau membawa pujian penyembahan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat malam ini Tuhan izinkan kami boleh ada di bait-Mu yang kudus untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Layakan setiap kami Bapa, agar kami boleh berkenan membawa pujian penyembahan kami. Basuh kami di dalam darah-Mu yang kudus Tuhan, agar kami boleh senantiasa dikuduskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Katakan jamah bibir, luruskan hatiku. Jamah bibir, kuduskan hatiku dengan Roh-Mu. Kami rindukan kemuliaan-Mu Tuhan. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi biar ini menjadi doa kita. Katakan, basuh kami Tuhan, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Haleluya. Jamah bibir kami, jamah bibir, kuduskan hatiku dengan Roh-Mu. Kami rindukan kemuliaan-Mu Tuhan. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Ini yang menjadi doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Lebih dari segala-galanya kami merindukan Engkau. Mari angkat tanganmu, katakan, lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Katakan, mas perak dan permata, mas perak dan permata tiada artinya. Kami ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu dengan-Mu Tuhan. Lagi katakan, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya.
Mas perak dan permata, Mas perak dan permata, tiada arti. kami ingin lebih dekat, Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu Tuhan. bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba-Mu yang berkenan padamu Tuhan. Jadikan kami hamba-Mu. Lebih lagi katakan, Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata, Mas perak dan permata, tiada arti. kami ingin lebih dekat, Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu Tuhan. bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari sekali lagi, lebih lagi saudara, rindukan Tuhan lebih dari segalanya. Katakan, Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata, Mas perak dan permata, tiada artinya. ku ingin lebih dekat, Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu Tuhan. Amin. denganmu. Jadi Jadikan ku hamba setia kepadamu. jadikan kami hamba yang setia menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu Tuhan. Ajar kami setia menyembah-Mu sampai pada akhir kesudahan zaman. Tidak akan pernah berhenti kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap aku sembah Engkau Tuhan, ku sembah
tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia, amin, semua berguncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap. Lebih lagi mari angkat tanganmu kepada Raja di atas segala raja. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semuanya bergoncang, amin, tak tergoyahkan Tuhan, tak tergoyahkan, Kau tetap walaupun bumi bergoncang Tuhan, Engkau tetap Tuhan di dalam hidup kami. Engkau tetap Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari dengan iman katakan sekali lagi, ku sembah Engkau Yesus. Apapun masalah saudara, katakan dengan iman, kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan dan Allah di hidup kami, amin Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semuanya bergoncang, kami mau tetap percaya. Semua bergoncang, Kau tetap Raja dan Allah, tergoyahkan, Kau tetap. Sekali lagi dengan iman saudara, katakan apapun persoalan yang kami hadapi, kami mau berkata, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semuanya bergoncang Tuhan, semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kami percaya Kau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau yang menciptakan bumi, Engkau juga yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Mari dengan iman katakan pujian ini saudara. Bagi Tuhan tak ada
mujizatnya disediakan bagi saudara dan saya. Amin. Disediakan bagiku, ku diangkat dan Lebih lagi katakan, bagi Tuhan, kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau sanggup. mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Lebih lagi saudara, engkau yang menaruh harapan dan iman, katakan, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin ketika kita sungguh-sungguh berharap. Amin. Mujizatnya disediakan bagi saudara dan saya. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saat kita sungguh-sungguh berharap kepada Dia, saat kita sungguh-sungguh menantikan Dia dalam hidup kita, Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dia Tuhan yang sanggup menunjukkan jalannya bagi saudara dan saya. Asal kita percaya dengan iman. Mari katakan sekali lagi di hadapan Tuhan, bagi Tuhan katakan saudara, disediakan bagiku, ku diangkat. Lebih lagi dengan iman, engkau yang berharap pada Tuhan. Yes, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan. Amin. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu mujizat Engkau sediakan bagi orang-orang yang terus mau berharap dan setia kepadamu Bapa. Karena itu malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami taruh semua harapan, kami taruh semua iman dan percaya kami hanya kepada Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kami doakan dan kami harapkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami seperti dalam sorga. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Bukakan setiap rahasia firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu yang sanggup memberikan kami kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami membuka hati, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya, seperti biasa, kesaksian demi kesaksian yang masuk saya yakin menguatkan iman kita. Biarlah kita semakin hari semakin setia mencari Tuhan. Dan saya akan bacakan satu kesaksian yang sudah masuk ya. Kita percaya ini akan meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Iya, Shalom Ibu Debbie, saya berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Saya seorang ibu rumah tangga, saya mau bersaksi atas pertolongan Tuhan. Hari itu saya dan suami dan 2 anak kami jalan-jalan menggunakan mobil. Pas ketika mobil kami mau masuk ke tol, tiba-tiba mobil kami tidak bisa jalan. Suami saya gas mobil itu terus tapi tetap tidak bisa jalan. Ya, nggak ada apa-apa, jadi mobilnya tidak bisa berjalan, digas juga nggak bisa.
Saat itu suami saya langsung panik karena bisa dibayangkan mogok di tol akan mengalami kecelakaan bahkan macet yang hebat. Saat itu juga orang-orang sudah melihat kami, semua melihat kendaraan kami, bahkan kendaraan di belakang kami semua sudah berhenti dan membunyikan klakson. Melihat keadaan itu, saya mengajak anak-anak untuk berdoa. Saya bilang kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Tiba-tiba ada seorang pria bermotor berhenti. Lalu dia tanya kepada suami, ada apa dengan mobil kami? Setelah itu pria itu membuka bagian depan mobil kami, lalu mengutak-ngatik sebentar. Kemudian pria itu berkata kepada suami saya, coba jalankan mobilnya. Seketika itu juga langsung mobil sudah bisa hidup dan bisa jalan. Pria itu pun langsung tancap motornya dan pergi. Kami bahkan belum sempat mengucapkan terima kasih. Saat itu kami berniat mengejarnya, tapi dia sudah hilang entah kemana. Wajahnya pun tidak nampak karena tertutup dengan kain dan dia memakai helm, tertutup mungkin masker dan memakai helm. Saya saat itu hanya bisa mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan mengutus orang untuk menolong kami, bahkan dengan cepat saudara. Kemudian esok harinya kami membawa mobil itu ke bengkel untuk dicek, diperiksa. Saat diperiksa orang bengkel bilang mobil ini baik-baik saja kok, tidak ada masalah. Lalu kami menceritakan kejadian kemarin itu. Orang bengkel pun terheran-heran. Kami percaya itu adalah mujizat dari Tuhan. Dan mujizat Tuhan itu sangat nyata. Kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menolong kami. Bahkan saya juga mau berterima kasih kepada Ibu Debbie. Karena dengan adanya mesbah syukur dan mesbah doa dari Ibu, iman kami semakin diteguhkan dan semakin kuat. Hidup saya semakin diubahkan. Karena saya ini dulu seorang yang emosian, suka bersungut-sungut. Namanya juga emosian saudara. Sekarang saya sudah berubah Bu. Dan saya tetap percaya dalam rencana hidupku, bahkan doa-doaku pasti dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Ibu, mohon maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Semoga kesaksian ini dapat menambah iman kita semakin kuat dan semakin percaya lebih lagi kepada Tuhan. Amin, amin, amin. Iya, terima kasih buat seorang ibu dari Pontianak, Kalimantan Barat. Kita percaya saudara, itulah Tuhan yang seringkali tidak bisa kita duga. Bayangkan mobil mogok di tengah keadaan seperti itu, mau masuk tol lagi dan aneh memang rasanya kalau tiba-tiba ada orang naik motor yang datang menolong langsung pergi, bahkan tidak sempat berucap satu kata pun. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup dan saya juga percaya bahwa dalam segala hal Tuhan itu mau menolong kita saudara. Karena itu teruslah libatkan Tuhan dalam segala hal. Bukan hanya dalam yang tidak enak, tapi yang enak saja, tapi yang tidak enak pun Tuhan turut bekerja. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kemarin kita sudah sampai di Keluaran pasal yang ketiga Keluaran pasal yang ketiga kemarin kita sudah baca ayat 1 sampai dengan ayat 12. Ketika itu Tuhan berfirman kepada Musa saat dia sedang menggembalakan kambing domba. Dan Musa berkata kepada Tuhan saat Tuhan berkata, aku akan mengutus engkau, pergilah kata Tuhan. Bawalah umatku orang Israel itu keluar dari Mesir. Tapi apa yang dijawab Musa saat itu? Musa bilang tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau?
Ya, inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Saudara, seringkali kita pun seperti Musa merasa tidak mampu melakukan segala sesuatu. Tapi satu hal yang dapat membuat kita percaya diri, yaitu ketika Tuhan menyertai kita, itu cukup. Asal Tuhan yang menyertai kita, itu cukup bagi kita. Ya, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena ada orang lain yang menyertai kita, tapi karena Tuhan menyertai kita, dan itu cukup, saudara. Ya, penyertaan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Iya, dan kita akan baca, saudara, sekarang kita lanjutkan ayat 13 ya. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Ya, jadi Musa bilang kepada Tuhan, ya, kalau aku berbicara lalu ada orang Israel yang bertanya kepadaku, siapakah? Ya, siapakah nama Allah itu? Ya, Allah nenek moyangmu mengutus aku, dan mereka bertanya, apakah yang harus kujawab? Ya, bila mereka bertanya tentang nama, ya, namanya, nama Tuhan, apa yang harus kujawab kepada mereka? Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 14, firman Allah kepada Musa, ya, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Ayat 15, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub yang telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi Musa mempertanyakan, saudara, ya Tuhan, kalau bangsa Israel, orang Israel bertanya, siapa nama Tuhan itu yang mengutus engkau? Ya, apa yang harus kujawab? Lalu Tuhan berkata, jawab saja, aku adalah aku. Ya, orang-orang Mesir itu mempunyai banyak dewa, dan juga ya mereka itu memiliki nama yang berbeda-beda, namanya dewa itu. Jadi Musa ingin mengetahui nama Allah supaya orang-orang Ibrani itu bisa mengetahui cara tepat, ya, siapa yang mengutus dia kepada mereka. Dan saat itu Allah menyebut dirinya, aku adalah aku. Itu adalah sebuah, ya, nama yang menggambarkan kuasa yang kekal serta sifat tidak bisa berubah yang ia miliki. Aku adalah aku, ya, kata Tuhan. Dalam dunia di mana nilai-nilai moral dan hukum selalu berubah-ubah, saudara, maka ya semua keadaan juga bisa berubah. Tetapi ya di dalam Allah kita bisa menemukan perlindungan, keamanan yang tidak pernah berubah, ya, sebab Allah yang menampakkan diri kepada Musa itu adalah Allah yang sama, yang juga hari ini tinggal di dalam saudara dan saya. Ibrani 13 ayat 8 di sana mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Karena sifat Allah itu kekal, tidak dapat berubah-ubah, dia dapat dipercaya. Makanya dia berkata, aku adalah aku. Jawablah kepada mereka, kata Tuhan, bilang aku adalah aku. Beritahukan kepada mereka bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub itulah yang sudah mengutus aku kepadamu, dia bilang. Ya, jadi Allah mengingatkan Musa tentang janji-janji dalam perjanjiannya kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub. Ya, dan memakai nama aku adalah untuk menunjukkan sifat tidak berubah yang ia miliki. Bahwa Tuhan Allah apa yang sudah dia janjikan kepada bapak leluhur dari bangsa Israel bahkan ratusan tahun yang lalu, ya, sebelumnya dia sudah menyatakan janji akan menyertai Abraham, Ishak dan Yakub. Dia juga Allah yang sama yang akan menggenapi janji-janji itu kepada keturunannya.
Dari abad ke abad janjinya itu ya dan amin. Beberapa keturunan sudah terlewati. Dan dia Tuhan yang sudah menyertai akan menyertai juga, dan dia berjanji dia akan menggenapi. Makanya dia berkata, katakan kepada mereka, kepada bangsa Israel, aku adalah aku, Allah yang sudah berjanji akan menyertai ayahmu, nenek moyangmu, leluhurmu Abraham, Ishak dan Yakub. Dialah yang sudah mengutus aku datang kepadamu. Ayat 16, pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Ya, jadi Tuhan berkata kepada Musa, kamu harus pergi kepada para tua-tua Israel. Katakan kepada mereka, ya, bahwa aku memperhatikan ya apa yang terjadi kepadamu, dan aku tahu apa yang dilakukan orang Mesir kepadamu. Ayat 17, terjadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris dan orang Hewi dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya, saudara, Allah menyuruh Musa ya untuk memberi tahu kepada bangsa itu, menemui para tua-tuanya saat itu. Tuhan menyuruh Musa ya untuk memberitahukan kepada mereka apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dari Allah, ya, apa yang dia alami di semak duri yang menyala itu. Ya, dan Allah kita itu juga adalah Allah yang bertindak, dan dia masih berbicara sampai hari ini. Ya, dan kita pun harus mengalami Tuhan secara pribadi, saudara, supaya kita bisa menceritakan juga kepada orang lain apa yang kita alami bersama dengan Tuhan ya di dalam hidup kita. Ayat yang ke-18 dikatakan di sana, dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi menghadap Raja Mesir. Dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Ayat 19, tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Ayat 20, tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Saudara, kita lihat di sini ya, jadi para tua-tua, para pemimpin Israel itu akan menerima pesan dari Allah ya. Dan para pemimpin Mesir akan menolak mereka ya, dan Tuhan sudah tahu itu. Tuhan memberitahukan kepada Musa bahwa mereka akan menahan umat Israel. Allah bahkan sudah mengetahui reaksi-reaksi tersebut sebelum hal-hal itu terjadi. Ini lebih dari sekedar psikologi yang baik ya, Allah mengetahui masa depan. Setiap orang percaya ya dapat mempercayakan masa depannya kepada Allah karena Allah sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Tetapi Tuhan juga ya menyuruh Musa memberitahukan kepada ya Raja Mesir, dia dan para tua-tua Israel harus menghadap, memberitahukan bahwa Tuhan menyuruh mereka keluar. Tetapi Tuhan juga memberitahukan bahwa ya pasti Raja Mesir tidak akan memperbolehkan kamu pergi. Ya, karena ya dia akan dikatakan di sana, dia akan mengeraskan hati ya, Tuhan bilang. Ya, tetapi enggak apa-apa, Tuhan bilang ya pokoknya kamu pergi saja, sekalipun ya dia tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Dan aku akan mengacungkan tanganku ya dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu
Dia akan membiarkan kamu pergi. Kalau kita melihat di sini sebenarnya agak lucu ya saudara. Tuhan itu sudah tahu bahwa Raja Mesir pasti tidak akan mengizinkan Musa dan para tua-tua ini membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Ya, tetapi kenapa sih Tuhan masih tetap izinkan Musa? Ya, kalau kita bertanya secara manusia, kenapa Tuhan enggak bilang saja Musa, kamu pergi ketemu Raja Mesir, aku sudah menjamah hatinya, dia pasti akan memperbolehkan kamu keluar. Kan lebih enak kalau kayak begitu ya saudara. Seringkali juga kan kita begitu. Ya ada masalah kita ngajari Tuhan, kenapa sih Tuhan harus begini? Kan Tuhan tuh bisa bikin begini. Tapi percayalah semua itu ada alasannya. Kenapa Tuhan berkata kepada Musa, kamu pergi, tapi Raja Mesir akan mengeraskan hatinya, menahan kamu. Kecuali tangan yang maha kuat yang akan menekan mereka. Ya Tuhan bilang, aku akan memperlihatkan pekerjaan yang ajaib kepada orang Mesir, lalu mereka akan membiarkan kamu pergi. Apa maksud Tuhan membiarkan Raja Mesir mengeraskan hati untuk tidak melepaskan bangsa ini? Ya cuma satu, supaya Tuhan menyatakan keajaiban-keajaibannya di Mesir. Karena Mesir ini bangsa yang tidak mempercayai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka menyembah dewa-dewa. Ya satu rencana Tuhan adalah supaya Tuhan menyatakan keajaibannya dan mereka bisa melihat dengan mata mereka, oh bahwa ini adalah perbuatan Tuhan. Nanti kita lihat diizinkan tulah demi tulah. Ya, tetapi ya apakah ya bangsa Mesir itu juga menerima Tuhan atau tidak, itu kembali kepada kehendak mereka, sebab Tuhan menciptakan manusia itu dengan kehendak bebas dan Tuhan juga nggak bisa mengingkari itu. Ya manusia boleh memilih mana yang akan dia sembah saudara. Walaupun Mesir sudah melihat banyak keajaiban Tuhan pada akhirnya. Ya tetapi mereka yang menentukan apakah mereka mau tetap beribadah kepada ya dewa-dewa atau mempercayai Allah. Tuhan bilang nanti aku akan mengacungkan tanganku ya dan aku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib di tengah-tengah orang Mesir. Ya 21, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. 22, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan pada anak-anakmu lelaki dan perempuan, demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Ya, jadi Tuhan berkata saudara kepada bangsa ini, kepada Musa, ya perhiasan dan pakaian tidak hanya dipinjamkan, barang-barang itu diminta dan diterima dengan mudah. Orang-orang Mesir begitu senang melihat orang Israel pergi sehingga mereka menyuruh orang Israel pergi dengan hadiah-hadiah. Barang-barang tersebut belakangan digunakan untuk membangun kemah suci, kita tahu bersama. Janji dia tentang dapat melucuti kekayaan orang Mesir tampak mustahil bagi Musa pada saat itu. Tapi apa yang mustahil bagi Tuhan? Ya, tidak ada saudara. Kita melihat di sini kenapa juga Tuhan izinkan bangsa Israel tidak mudah untuk keluar dari Mesir, agar mereka juga mengerti bagaimana arti dan bagaimana cara mengandalkan Tuhan. Saat mereka berseru, saat mereka berdoa sungguh-sungguh, mereka melihat campur tangan Tuhan. Ya, semua itu ada maknanya dan semua itu tentunya ada hikmahnya, supaya bangsa Israel melihat kembali kepada Tuhan, mengakui bahwa Tuhanlah yang sanggup melepaskan mereka, dan juga supaya bangsa Mesir juga boleh melihat bahwa Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel adalah Allah yang maha hidup dan maha kuasa. Karena itu jangan pernah takut saudara, kita mau percaya bahwa dia Tuhan yang selalu melakukan sesuai dengan ya kekuatan kuasanya dalam hidup kita. Bagian kita menjalaninya dan tetap percaya bahwa dia Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Mari kita tundukkan kepala, kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami belajar dari kebenaran firman-Mu malam hari ini bahwa Engkau Tuhan yang memilih Musa dan Engkau juga akan memperlengkapi dia. Kami juga percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Seringkali kami tidak mengerti banyak hal, banyak peristiwa.
Tapi kami tahu Tuhan berdaulat dan Tuhan sanggup. Apapun yang terjadi di depan kami, Tuhan juga sudah tahu. Bahkan sesuatu yang belum terjadi di hidup kami, Tuhan sudah tahu. Ajar kami percaya dan terus berharap hanya kepada Tuhan, berserah hanya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami dalam tangan-Mu hari ini. Berkati setiap keluarga demi keluarga, hamba berdoa bagi setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak. Kami terus hidup berkenan kepada Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan, mengejar apa yang berkenan di mata-Mu. Pakai hidup kami untuk menjadi saluran berkat, pakai hidup kami untuk dipakai Tuhan menggenapi segala rencana-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati suami-suami menjadi imam yang benar, istri jadi penolong anak-anak hidup takut Tuhan, masa depan mereka, jodoh mereka di dalam tangan Tuhan. Kami juga terus berdoa, menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu yang hari-hari ini sedang berjuang untuk terlepas dari ikatan-ikatan dosa. Tuhan, Engkau menjadi penolong bagi setiap anak-anak-Mu. Lepaskan setiap keterikatan, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, narkoba, obat-obatan terlarang, rokok, minuman keras, yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, yang terikat dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Engkau lepaskan semua itu dalam nama Yesus. Segala hal yang tidak berkenan di hidup kami, Tuhan melepaskan. Berkati untuk seluruh juga keluarga besar kami yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, bahkan siapapun mereka yang ada di luar sana yang sedang sakit. Hamba berdoa Tuhan, Engkau jamah dan lawat, berikan kesembuhan-Mu. Biarlah anugerah Tuhan tercurah melimpah atas kehidupan setiap mereka yang sakit. Ampuni dosa pelanggaran. Kalau sakit ini terjadi karena dosa, ampuni Tuhan. Kalau karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan Bapa segala sakit penyakit ini, dan bawa hidup kami semakin bertobat untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan berkati juga Bapa untuk setiap mereka yang sedang dililit masalah hutang piutang, masalah keuangan, yang ingin menjual aset. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami ketika kami sungguh-sungguh bertobat dan rindu mengerti rencana dan kehendak-Mu. Bapa, Engkau juga terus memberkati setiap mereka Tuhan yang berkekurangan, Engkau cukupkan. Yang rindu punya anak, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Engkau menjadi Tuhan, Engkau menjadi Allah yang sungguh-sungguh memberi kepercayaan kepada anak-anak-Mu yang rindu memiliki keturunan ilahi. Engkau juga Tuhan yang mencukupkan setiap mereka yang berkekurangan Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan sanggup membuka jalan ketika kami sungguh-sungguh bertobat. Bapa, Engkau berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke kami berdoa lawatan Tuhan terjadi, hujan pertobatan tercurah, bangsa Indonesia berbalik dari segala dosa dan kejahatan dan mengenal Engkau. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet, TNI, Polri yang ada, Tuhan pegang kendali, roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa Tuhan, menjelang pemilih 2024 kami tetap bawa bangsa ini dalam tangan Tuhan. Segala praktek-praktek politik uang yang coba Tuhan berkuasa atas bangsa ini, bahkan kalau ada orang-orang yang coba menggantikan ideologi bangsa ini dari Pancasila, kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami sungguh-sungguh berdoa meminta agar Tuhan, mata-Mu tertuju bagi Indonesia, kasihi bangsa kami Bapa. Tuhan, biarlah terjadi pertobatan di atas bangsa ini. Engkau Yesus yang menjadi Tuhan, yang mengawal bangsa kami ini Bapa. Belas kasihan-Mu tercurah, ampuni bangsa kami. Tuhan terus memberkati juga hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Berkati Tuhan agar tidak menjadi hamba-hamba atau gereja yang cinta uang, tetapi sungguh-sungguh mengabdi kepada kebenaran firman-Mu. Tuhan juga terus memberkati semua bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Bangsa-bangsa yang sedang bertikai dalam perang, Tuhan turut bekerja memberi keamanan, ketenteraman.
Bagi semua anak-anak-Mu yang setia berdoa, yang ada di luar negeri dimanapun mereka berada, Tuhan juga menjadi jawaban atas setiap kami. Tuhan, kami bersyukur kalau pandemi ini Tuhan boleh berlalu semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan. Kami percaya semua doa yang kami naikkan menjadi dupa yang harum dan Engkau yang menjawabnya. Mari buka hatimu dan tanganmu saudara. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.